Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala an-nabi aidan sallu kama raaitumuni usolli. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Bapak Kepala Desa Pal 30 beserta perangkatnya yang kami hormati, membersamai kita ada Bapak Kepala Desa Dusun Rajo, Kepala Desa Lubuk Lesung, Kepala Desa Jagobayo, Kepala Desa Penyangka, dan Lurah Kelurahan Lais. Ada yang tertinggal tadi? Ketua BPD dan seluruh anggota BPD Desa Pal 30, Bapak Imam Khatib Bilal Gharib, baik dari Masjid Taqwa Pal 30 maupun dari kelima desa yang berhadir tadi, yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita ngambil waktunya ini besok pencoblosan, dan ini tidak ada kaitannya dengan pemilu. Saya cuma pesan bahwa sedetik sebelum nyoblos masih bisa berubah. Untuk itu kita, Allah sudah kasih telinga, mata, otak, hati untuk menentukan pilihan supaya kita berpikir sebaik-baiknya, bukan sekedar memilih tapi juga menentukan nasib bangsa. Terpilih orang yang buruk dan dia terus melakukan keburukannya, maka kita juga nanti akan ditanya di akhirat, ngapo kau milih yang buruk kok? Karena dikasih 100. Kalau kita pilih yang baik itu tidak jadi, maka kita bebas dari Allah. Kalau kita pilih yang baik itu berkhianat, maka dia tanggung dosanya. Kita sudah menentukan yang terbaik. Bab dak pacak, pilih-pilih asal pilih. Itulah gunanya kita belajar, diskusi, belajar dengar, belajar melihat. Jangan seperti cerita orang lah 5 tahun metean, Pak. Itu. Dia nelpon metenya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau kabar dek, sehat kak? Ada di mana? Di rumah. Lah berapa tahun kita metean? Lah ngapu kakak nanya cah itu? Tidak nak dengar jawab kau aja. Lah 5 tahun. Lah lama dah. Lah iyo. Mengapa kak? Aku tidak nyangko lah 5 tahun mete kau masih juga berkhianat. Maksud kakak apa? Aku lewat depan rumah tagila tertegak tenda depan rumah kau. Woi, itu tenda TPS Buyan. Nah, jangan asal maksud saya kan. Yang berikutnya,
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu semua masjid mau mengadakan Isra Mi'raj ini. Imamnya mau, Pak Kadesnya tidak ndak. Pak Kadesnya ndak, pengurus saraknya tidak mau. Kades kayak pengurus sarak kompak mau, kata masyarakat jangan datang, jangan datang. Nah kita nih kompak. Alhamdulillah terwujud. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kita santai aja ya. Saya ini dari subuh tadi, kemudian siang tadi lah nyasar pulau. Bukan salah orang, salah saya. Pak Ustadz jam 8.30 kami tunggu di SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah. Sun aku ke stadion. Sampai depan stadion tuh nanyo, lah ibu ini mana Pak? Lah tidak ada ngajar di sini. Katanya Isra Mi'raj. Salah Bapak ini ada bacanya Bengkulu Tengah Pak. Aima. Sejam lagi perjalanan ke Karangtinggi itu. Jadi nelpon gurunya, mau nunggu dah? Ngapo? Saya nyasar, saya bilang. Nyasar kemana Ustaz? Nyasar ke SMA 5 Kota. Ya Allah. Kami tunggu. Akhirnya saya coba agak ngebut dikit. Ya kira-kira perjalanan 100-110 lah. 25 menit sampai ke Karangtinggi. Alhamdulillah. Nah, karena di kota saya tidak bawa admin saya seperti Ustadz Munir dan Riko nih. Karena dalam kota tadi kan, nih taunya itu. Nah malam ini ke sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau cerita Isra Mi'raj ini, yang lebih hebatnya baca ditonton di YouTube. Tapi kita ingin menjawab apa yang ada di masyarakat. Boleh tenang sedikit? Bentar ya, saya 5 menit saja. Kita ceritakan tentang kaitannya dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, cerita populer sebelum berangkat Isra Mi'raj ini, Nabi itu sempat dibedah dan dicuci hatinya 3 kali dengan air Zam-Zam. Itu tidak bisa kita bantah, kisahnya model itu. Yang melakukan itu Jibril dengan Mikail. Kalau tidak percaya, tanya dengan Mikail. Nah, itu. Yang jadi masalah ini, ngapo hatinya yang dicuci. Yang kotor itu kan ginjal. Ada cuci ginjal. Yang galak mampet itu kan usus, ada usus buntu. Yang galak meradang itu kan lambung. Orang manis lambungnya masam, jadi asam lambung. Ngapa tidak ginjal, tidak usus, tidak lambung yang dicuci? Ngapa hati? Karena Allah tahu makin ke ujung kita makin tidak menggunakan hati. Sudah menggunakan otak tulang. Kaji akal tidak masuk, kaji akal tidak masuk. Padahal hatinya ngiyokannya. Gitu. Kata hati berdosa nih, berdosa gitu. Tapi akalnya ngomong, lah kelak lah ngijo dosa tuh, yang penting dapat dulu 100-200. Hatinya nolak sebenarnya tuh. Tapi tidak dikaji. Nak ngijo hati itu tidak ada. Nah ini kita. Itu. Padahal nyo milih atau tidak milih sama baik. Hari itu dia tetap tidak beraktivitas. Tapi karena orang dapat galau, padahal belum tentu dapat kau. Tidak itu. Maka balik nih kelak, siapkan caki di tanggo tuh. Caki itu caki. Itu. Jadi tulis di kertas menerima segala bentuk serangan pajar, uang tunai atau pulsa atau kuota ataupun dalam bentuk yang lain tiket umroh misalnya. Boleh.
Siapa tahu. Ngapo hati yang dibersihkan? Karena pusat keberadaban manusia itu ada di hati. Sampai-sampai kita ngecek idak yang berhati. Ada hatinya tuh. Rasul mengatakan, ala inna fi jasadi mudghah. Masing-masing kita ni ada segumpal darah. Iza soluhat soiru jasad kullu wa iza pasadat jasad kullu. Kalau baik segumpal daging itu, baik galau lah kita ni. Kalau rusak segumpal daging itu, rusak galau. Ala wahya kolbu. Itulah hati. Saya mengajak kita mendengar ceramah ini dengan hati. Bab ngapo? Ada yang konsep-konsepnya mesti kita rubah dari kata-kata orang dahulu. Bukan salah, tapi sekarang sulit dimaknai lagi. Contoh dulu, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi kebilonyo jadi bukit barang dikit tuh. Setahu kita sedikit demi sedikit, lama-lama habis. Yang kedua, jangan dengar telinga kanan masuk telinga kiri. Apa iyo? Telinga ini ada fungsinya, yang ini dengar, yang ini ngeluarkannya. Sama baik telinga kanan kiri ini dengar galau. Masuknya lewat mana kita tidak tahu. Itu galak kita dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada juga yang lebih parah lagi, masuk telinga kanan, keluar lewat telinga kanan tulah. Dari mana kita tahu? Gitu. Nah, yang kita inginkan malam ini, ceramah ini kita dengar dengan hati. Sebab cerita Isra Mi'raj ini tidak terkaji dengan otak, tapi tembus dengan hati. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Isra Mi'raj itu dua peristiwa. Isra dan Mi'raj. Saking pentingnya Isra Mi'raj ini, Allah buat dalam Al-Quran itu satu surat, namanya surat Al-Isra. Saking pentingnya. Nah, cerita Isra itu cuma di surat Al-Isra ayat 1. Mi'raj beda lagi. Cerita Mi'raj di surat An-Najm atau An-Najmi ayat 12 sampai 18. Galak orang baca surat Al-Isra ayat 1, terus pindah lagi ke An-Najmi ayat 12 sampai 18. Karena cerita Isra Mi'raj dengan cerita Isra dengan Mi'raj itu beda-beda dalilnya. Isra itu perjalanan di dunia. Mi'raj itu perjalanan dunia ke langit. Kata orang, Isra Mi'raj ini menjemput perintah sholat. Apa iya? Kalau menjemput perintah sholat, sebelum berangkat tuh Nabi sholat. Sholat di Masjidil Haram sebelum berangkat itu. Naik buruk, tidak langsung ke Palestina tuh, tapi berhenti dulu di Tursina, Bukit Tursina tuh. Kata Jibril, turun dulu kita di sini. Ini tempat apa, Jibril? Ini tempat Nabi Musa berdialog dengan Allah. Sholat dulu 2 rakaat. Sholat. Lama dak di sini? Tidak, ngapo? Nak update status? Tidak usah. Berangkat lagi kita ke Bethlehem. Ngapo Bethlehem? Di situ tempat kelahiran Nabi Isa. Lama dah? Tidak, sholat 2 rakaat baik. Nak ngapo kau? Ya, nak selfie-selfie. Tak usah, kata Nabi. Baru ke Aqsa. Jarak Mekah Palestina itu 2.500 kilometer. Kalau normal dulu orang berjalan tuh 40 hari. Sebulan 10 hari.
Nah, 2500 km 40 hari itu Rasul tempuh dengan 0,001 detik. 1/1000 detik. Macam mana 1/1000 detik tuh? Saling kecepatnya itu tuh. Nah, karena ini bukan saja kecepatan yang luar biasa, tapi bisa naik menembus langit, bukan langit yang kita tengok itu. Langit yang kita tengok itu langit dunia namanya. Ada lagi langit tempatnya para malaikat. Itulah disebut langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. Itu langitnya para malaikat. Tidak sanggup kita sampai ke sana. Nabi sanggup. Di mana para malaikat? Di antara kita ni ada malaikat, Bapak Ibu. Jin, setan, iblis ada. Lah ngapa kita tidak tumburan nih? Karena kita beda dimensi. Di atas kepala kita ni ribuan malaikat. Bukan mi'raj namanya, ma'arij. Turun naik. Apa kerjanya? Yang setekuk dicatat. Ini setekuk. Yang sibuk-sibuk selfie dicatat. Ini selfie. Yang serius dengar dicatat. Itu tugas malaikat itu. Ribuan malaikatnya. Ini malaikat. Jin setan juga seperti itu. Ada yang kerjanya masang paku itu. Itulah gatal terus pantat alang kelamo. Kapan selesainya? Lah jam 9 lewat seperempat. Nah. Itu kena paku setan. Ada yang dipasangi tepung di mata. Baru assalamualaikum nyala 3 kali nguap. Dia tidak sadar itu tuh. Orang nengok ke dia galau. Ngapa? Tidak. Itu. Dia macam-macam betul. Nah, kita mulai dari cerita Isra-nya. Allah mulai ayat ini dengan satu pernyataan luar biasa. Al-Quran itu ada 2 ayat, Pak. Ada mutasyabihat, ada muhkamat. Yang mutasyabihat, yang kita tidak ngerti tafsirnya. Alif lam mim, apa artinya? Yasin, tidak tahu kita artinya. Nah, yang muhkamat itu paham kita artinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nyuruh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah wa atuz zakah. Oi, kalau beriman salatlah, berzakatlah. Itu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam min amal syaitan. Sesungguhnya khamar, maisir, judi. Nah, Allah yang ngomong. Ansab wal azlam, bertenung, percaya dengan ramalan-ramalan. Rijsun min amalas syaitan. Itu amalnya setan. Jadi berhentilah nyelot, nyeketer, minta chip, nyari link gacor kakek-kakek Zeus itu. Karena Allah yang ngomong model itu. Itu tahu kita terjemahannya. Allah mulai kalimat Isra dengan subhana. Ada yang tahu arti subha? Subha itu orang pacuan. Tiak John, bim ningeras ya. Ya kalau tu madak subha, oh tiak John. Tun pacua. Subhana itu maha suci Allah. Tidak ada yang menyamai Allah, dan seluruh di muka bumi Allah ini selain Allah namanya makhluk. Kalau dibaca sering-sering jadi tasbih namanya. Subhanallah, subhanallah. Ada orang ngecek minjam tasbih
nak ngapu pula dipinjam baca dewek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah kita ni kadang-kadang mudah nian ngasih nama. Yang biji-bijian itu kita kecek tasbih. Yang tasbih itu subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar. Jadi biji-biji itu apa namanya Pak Ustaz? Tidak tahu saya. Nah karena sering disebut subhanallah, subhanallah. Orang baca tasbih disebutlah itu tasbih. Karena jumlahnya minimal 33. Kalau cuma 2 namanya lato-lato. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kata subhanallah ini Allah ingin memperkuat iman kita. Itu. Summarji'il basara karratan yang ilaika basara khosi'an wa huwa hasir. Al-Mulk ayat 3. Coba kamu tengok di muka bumian. Jangan sekali tengok 3 atau 4 kali. Ada tak yang cacat ciptaan Allah. Kalau kita nak mengkaji itu baik, kita tidak putus-putus baca subhanallah. Ngapo? Di pagar depan rumah, sebelah kanan tanam pare, sebelah kiri tanam tebu. Tunggu tebu ni agak setengah meter be. Coba tebang, insya Allah berair manis rasanya. Tunggu pare ni berbuah, rebus pahit, ganti tempat tebu tanam pare, tempat pare tanam tebu. Tunggu semeter, manis kalah tebu ni. Pare tetap kalah pahit. Cak mano tanahnya sama, buahnya beda. Kan subhanallah itu tuh. Buah kelapa tuh Pak, dari kelingking bunganya sebesar ini. Kalau belum ada kelaponya, pacak kita kunyah sayaknya tuh. Rasanya manis-manis kelat, airnya masam. Tapi kalau lah ada agak setengah senti kelapanya tuh, yang enak kita kunyah, airnya berubah manis. Jangan nunggu kulit kelapa itu coklat, gigitlah sayaknya tuh, patah gigi kita. Macam mana Tuhan buat itu? Itu kan subhanallah kalau kita nak berkaji. Itu. Ini subhanallah. Allah tuh ingin supaya kita makin kuat iman. Asra itu menunjukkan bukan maunya Muhammad. Asra itu artinya memperjalakan. Bukan maunya Muhammad. Seperti misalnya air putih ini. Bukan maunya aku. Maunya aku kopi sebenarnya. Nah, tapi ada air putih jadi lah. Ini misal. Ini misalnya kan itu. Nah asra itu artinya memperjalankan. Bukan maunya. Mana sanggup Muhammad berjalan. Normal manusia itu manusia biasa. Lalu kata yang ketiga abdihi. Abdihi itu Allah tidak buat subhanallazi asra bi rasulihi. Subhanallazi asra bi nabiyhi. Kenapa dibuat abdihi? Karena sengaja Allah buat macam itu. Ini kalau nak dikaji akal, maka pendapat orang macam-macam. Rasul tu Isra Mi'raj cuma mimpi. Ngomong yang lainnya bukan mimpi, berangkat nian, tapi ruhnya baik, badannya tidak. Allah katakan bi abdihi ini bukan mimpi, bukan ruhnya, tapi nabi berangkat dengan badannya ini berangkat galau. Itu satu maknanya. Yang kedua, abdihi itu hambanya. Saya sering mencontohkan abdi dalam. Sekitar 7 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu pernah terbuka ke Metro TV Pak. Gaji abdi dalam di Keraton Yogyakarta tuh 75 rupiah. 10 tahun yang lalu itu. Orang sudah bergaji sekian juta, nyo 70. Pernah tak dengar abdi dalam tu demo? Tak pernah. Karena bukan gaji yang diharap, tapi pengabdiannya kepada Raja Jogja itu yang luar biasa. Sama dengan kita Pak, ada yang miskin, ada yang kaya,
Bukan kayo miskinnya yang dinilaikan Allah oleh inna akramakum andallah atqakum, yang takwa di antara kita. Kalau kita nak kaya galang, susah juga kita kelar. Jadi bukan itu masalahnya. Itulah abdi. Banyak orang miskin yang lebih taat. Tidak sedikit orang kaya bukan cuma bangun masjid, tapi memberangkatkan orang umroh, tapi dia juga jamaah masjid aktif. Nih yang miskin ini nyumbang ida ke masjid juga ida. Ini jadi bentuknya itu. Kemudian Laila artinya malam. Ngapo malam? Ya karena tidak siang. Ngapo malam? Suasana malam tuh lebih khusyuk, Pak. Kita berdoa, sholat, apa baik kegiatan malam tuh lebih tenang. Jam dinding itu mana kedengaran, kita di bawahnya jam 10, jam 12 siang. Tapi tunggu jam 2 kelak jam dinding rumah kita tuh. Jamnya di berendo, kita ke WC di dapur, cak di palu, pak, 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 bunyinya. Kenapa? Bebas dari pengaruh gelombang cahaya udara, gelombang suara. Itu. Kita kalau sholat zuhur, mana ndak air mata ni keluar saat berdoa. Tapi sholat tahajud, pas kita doa terima kasih ya Allah, Engkau sudah jodohkan aku dengan suamiku, walaupun dia ini sebagai PNS cuma golongan 1, tapi dia setia ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Oh netes, ada dah ibu berdoa macam itu? Tidak. Padahal kalau ibu nak sadar bu, 25 nabi itu lanang galau. 9 wali itu lanang galau. Kalau ibu mati kelak, yang jadi imam sholatnya lanang. Yang ngusung dan masuk ke kubur lanang. Masih juga melawan dengan lanang. Gitu. Suami saya keras Pak Ustadz, galak marah. Jangan dilawan. Biasa baik, angkat rok dikit. Ya, ingat dari siko. Dari siko kamu tuh, sudahlah. Insyaallah dia sadar. Nah, jadi tidak usah ribut-ribut gitu. Nah ini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ngapo dari masjid ke masjid? Masjid ini rumah Allah, Pak. Bu. Tidak ada ketenangan yang kita dapatkan. Tapi kalau di masjid, ya Allah, maaf tidak ngecek orang. Aku kalau tidak jadi khatib, Pak, aku duduk di sini, baru mengucapkan assalamualaikum khatibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kata kita. Sesendok tumpah ke bawah tuh. Macam mana tengah hari pacak tidur? Kalau tidak tenang hati, tidak mungkin pacak tidur, Pak. Kalau hati kita tidak tenang, artinya masjid ini bawa ketenangan. Nak tengok malam lusuh. 5 juta Ustaz, cuma 2 suara. La ilaha illallah. Kata kamu. Laba kokok, mono, belum tidur, ngembur. La ilaha illallah. Waktu itu baru dia takbir Allahu Akbar. Nak dia apakan lagi. Jadi kalau ada ngambil lagi ambal ke masjid, bongkar keramik, ada nian itu tuh. Allah. Nah itu masjid, Pak. Padahal rumah Nabi kan dekat. Ngapa nak diberangkatkan dari masjid? Karena disinilah pusat ketenangan kita. Gitu. Kalau tidak tenang di rumah, pergilah ke masjid. Insyaallah tenang. Dosa boleh balik. Gitu. Ini masjid. Nah, kita cukupkan batas itu. Lalu perintah yang disuruh oleh Allah memang perintah sholat. Walaupun pada sebelumnya segala nabi itu sudah sholat. Kalau ibu bapak buka surat Maryam ayat 31, itu sholatnya Nabi Isa. Kalau kita buka surat Maryam ayat 55, itu Ismail nyuruh anak bininya sholat.
Batilah sholat tu. Nabi Sulaiman mati sedang tegak, itu mati sedang sholat. Gitu. Jadi sudah sholat. Nah, disuruh sholat ini 50 kali. Turun, ngambil perintah ini, kita tidak cerita total, di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Ngapo ketemu Nabi Musa nih? Karena Nabi Musa ini, Nabi yang juga luar biasa, Bu. Lawan tandingnya Fir'aun. Fir'aun itu banyak. Jumlah Fir'aun itu 170 galo-galonya. Nah, yang paling kejam itu yang dengan Nabi Musa tuh, nah. Itu gelarnya Fir'aun tuh. Kalau namanya beda-beda. Yang ketemu Nabi Musa tuh namanya Ramses II. Yang mati di Laut Merah tuh yang Ramses II. Yang Fir'aun yang sebelumnya belum tentu sekejam Fir'aun yang Ramses itu. Nah, Nabi Musa ketemu dengan Fir'aun tuh luar biasa. Yang kedua, Nabi Musa nih hobi dialog dengan Tuhan. Dia pernah ngomong, Tuhan ketemuan yuk. Kata Tuhan, di mana? Di pantai apa makmur? Tidak, di mana? Kata Tuhan, kalau tidak teluk. Diajaklah ketemuan di Bukit Tursina tuh. Belum ketemulah pingsan Nabi Musa. Tidak bisa. Nabi Musa ini cak kita WA-an dengan Allah. Pernah dia nanya dengan Tuhan. Allah, oi kata Tuhan kira-kira. Siapa tetangga dekat aku kelak di surga? Bujangan dusun itu, kau cari rumahnya di kaki Bukit Tursina tuh. Pergi Nabi Musa nyari. Alangkah hebat bujangan ini bertetangga dengan aku. Apa amalnya kira-kira? Pergi ketemu. Lanang tuh baru bangun pagi-pagi diketuk rumahnya. Kata siapa? Aku Nabi Musa. Nabi Musa? Iya. Ada apa Nabi? Tidak nak bertandang baik. Weh maaf nih Nabi aku tidak tahu. Tidak apa-apa. Aku juga tidak masang baliho kata Nabi. Ada baliho nih kan. Nah, lanang ini nyuruh Nabi Musa duduk. Adio masuk ke kamar ngiring babi. Babi itu Jawa. Iya, bahasa Arabnya al-kafut. Iya. Dimandikannya babi itu, dikasabunnya, digosok-gosoknya. Lah, kata Nabi Musa, kalau salah Google Map nih tadi. Masuk tetangga melihara babi ini, diciumnya babi itu. Sudah tuh dikeluarkannya sikok lagi, besar dari yang tadi. Dimandikannya, disabunnya, dilapnya pakai handuk. Kata Nabi Musa, sini dong. Islam, tidak kan? Islam. Wemah ke Islam, game ni menggunakan lagi Jawa yo. Nangis lanang tu, Nabi itu mak bak kandung aku katanya. Mak bak kandung tu jahat nian, bukan cuman melawan Tuhan, tapi jahat dengan tetangga ni. Waktu petir besar, kenalah dia ni ditembak petir. Aku kira mati, rupanya berubah jadi babi. Itu mak bak kandung aku, tidak pacak aku ngelaknya. Maka aku urus seperti orang tua kandung aku sebelum ditembak. Nah, pelajaran bagi kita, kalau ngapir tidak sembahyang, nakal na'udzubillah, kalau lagi hujan turun banyak petir, masuklah ke rumah. Tembak petir. Nah, yang menjadi kesalutan Nabi Musa ini, mak-baknya babi masih diurusnya. Nah, kita sekarang ini luar biasa, apalagi anak zaman sekarang. Maaf, saya lahir tahun 70-an, Bu. Orang yang lahir 70-an itu, kalau anaknya cuma 5, itu terhina waktu dulu. Ngapo? Tino tidak subur. Masa anak cuma 5? Bab anak waktu itu 9, 11, 13. Iya, minimal 9, 11. Jadi kalau kita 13 beradik, mati 5, bapak kita masih ngakak. Ngapo? Iya 13 kurang 5 masih
ada 8 lagi. Idaknya sedih niat. Orang sekarang anak 2. Mati 1, tinggal 1. Mati 1 lagi, habis. Nak buat lagi sumur lah kering, keran lah macet. Ya ini kan masalahnya di situ. Mak-mak kita dulu jangankan sekolah. Itu syukur pacak hidup. Tapi 9 anaknya, seburuk-buruk kita kini hasil pendidikan dari mak-mak kita. Nah sekarang S1, S2, S3, S4, kita tidak sadar banyak ego S ini dalam bikin beku nih. Maknya sakitnya telepon orang, bawa mak ke GD. Lah kau ngapu? Ada rapat. Tidak nak ninggalkan rapat, maknya digotong orang ke IGD. Kalau aku nengoknya. Itu orang dulu. Kalau orang kini, orang dulu tidak dia. Maknya demam, berhentinya kerja tengoknya. Apa kondisinya. Nah ini Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa nih. Nabi Musa ngomong. Cah si Didi 50 amat. Banyak 50 tuh. Idakkan telok kamu. Kami dulu tinggi besar. 50 kali itu tidak sanggup. Apalagi kamu Nabi akhir zaman. Makin lama makin kecil. Banyak yang stunting kelak kamu tuh. Apalagi disuruh minum asam sulfat jadi Samsul. Ya Allah. Itu. Jadi minta kurang. Ya macam mana minta kurang dengan Allah? Lah kau naik ke atas tuh. Ya tidak lemak dah. Kalau tidak lemak kasih kucing kata Nabi Musa. Naik kurang 5, 45 Musa. Wah banyak itu. Naik lagi 40. Minta lagi kurang, naik lagi 35, naik lagi tinggal 5. Itu pun Musa masih ngecek. Minta 2 baiklah. Kata nabinya tidak ada kurang 2, dia kurang 5. Aku minta kurang lagi habis nih kelak. Nah itulah solat 5 waktu. Intinya bukan masalah 5 waktunya, tapi penyempurnaan solat. Walaupun 5, kata Allah, manja abil hasanah falahu asru amsalihah. Sekali berbuat kebaikan 10 kali lipat, 5 kali 10, 50. Nah itulah solat kita. Malam ini Rasul Isra, besoknya dia naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sebelah kanan istana raja, jalan menuju ke tempat rumah Nabi itu. Nah, itu Jabal Qubais. Tidak dibangun-bangun orang di situ tuh karena itu tempat bersejarah. Nabi manggil, hei orang Mekah, berkumpullah orang. Salah satunya Abu Lahab. Aku malam tadi Isra Mi'raj, Mekah Palestina, Aqsa ke Sidratul Muntaha. Alah parah kau nih, kata Abu Lahab. Bukan lagi mereng lagi loh kau nih, kata Abu Lahab. Jadi orang yang beriman waktu itu agak ragu-ragu, yang ragu-ragu tidak jadi beriman. Banyak yang murtad. Ngapa? Macam mana kau dari sini ke Palestina tuh? Lah naik buruk, terbang. Coba angkat kaki kau satu. Kata Abu Lahab, diangkat. Angkat sebuah lah. Lah, sebenarnya. Lah kalau kau jatuh, macam mana kau nak terbang? Kau ni sedeng, kau ni. Jadilah bubar kata. Bubar orang. Jadi banyak yang murtad lagi itu. Larilah Abu Lahab nih menjemput Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ngapo kawan kau? Abu Bakar ini Muhammad. Nyongece Isra Mi'raj dari sini ke Palestina. Palestina Sidratul Muntaha. Kau percaya tak? Kalau Muhammad ngecek di belakang ini ada musuh, tapi Muhammad ngecek, aku percaya. Kalau Muhammad ngecek, berartilah parah sama sedeng kamu berdua. Dari situlah Abu Bakar itu bergelar As-Siddiq, yang membenarkan. Memang sulit diterima Pak itu, karena ini adalah mujizat bagi Rasulullah SAW. Nah Jibril turun ngajarkan apa disuruh Allah malam tadi, solat. Nah ikuti aku. Ini solat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat akhir.
Tidak bersuara kecuali 4 rukunnya. Ngomong Allahu Akbar, Al-Fatihah, tahiyat, samo, Assalamualaikum, itu yang bersuara. Jibril diam, ya Nabi diam. Sahabat ikut, diam juga. Tabi'in diam. Ini sholat asar, sama kayak zuhur tadi 4 rakaat, 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat akhir. Tidak bersuara kecuali takbir, baca Fatihah, baca tahiyat, sama salam. Ini maghrib, 2 rakaat berbunyi, baik seorang maupun berjamaah, tetap berbunyi kalau sembahyang maghrib tu. Kita sendiri tetap berbunyi, berjamaah tetap berbunyi. Yang 1 rakaatnya diam, 2 rakaat tahiyat awal, 1 rakaat akhir. Nabi Jibril berbunyi, Nabi berbunyi, sahabat berbunyi, tabi'in berbunyi. Ini Isya, sama kayak zuhur. Tapi 2 rakaat berbunyi, 2 rakaat diam. Jibril bersuara, Nabi bersuara, sahabat bersuara. Ini subuh, jadilah 2 rakaat bersuara. Kalau belum jam 6, kalau jam 6, jangan lagi subuhnya bersuara. Seperti sholat zuhur. Kalau lewat jam 6, itu. Kalau kita Allahumma hdina fiman hadait, jam 6:30. Subuh apa? Nah itu. Nah ini. Dan tidak ada komentar para jawab. Zuhur kalau bersuara, kelak Nabi diketahui kafir Quraisy di mana tempatnya. Kelak ditangkap. Puasnya, ida, lanjut pertanyaan. Kini kan tidak ada kafir Quraisy ngejar-ngejar lagi. Ngapa masih diam nih? Itu. Apa jawabnya? Tidak usah tanya-tanya. Karena memang model itu caranya. Jibril diam, Nabi diam, sahabat diam. Lagi kan kita diam. Itu sholat yang 5 waktu. Yang jadi masalah ini, orang soleh, ulama-ulama terdahulu mengatakan sholat itu nikmat, ibadah itu nikmat, iman itu nikmat. Sholat itu manis, ibadah itu manis, iman itu nikmat. Yang ngapuk yang kita tidak manis, tidak nikmat. Karena ada masalah dengan kita. Imam baca surat panjang, waladhdallin, tabarakalladzi biyadihil mulk. Jangan pula baca di kau sembahyang di rumah baik mana panjang model ini. Surat Al-Mulk mana dihabiskan lama. Dibaca pendek nih, nak kemana imam nih singkatnya baca. Bukan masalah di sholatnya, masalahnya di hati kita itu. Yang kedua, ngapo kita hobi dengan yang sunnah tapi dah hobi yang wajib? Apa itu? Tengoklah sholat tarawih lah. Penuh masjid ni. Tapi subuh, ya balik normal lagi. Itu. Yang wajib tu subuh. Tarawih tu sunat. Tidak sholat tarawih, tidak apa-apa. Tidak berdosa. Itu sunnah. Yang wajib itu. Yang mesti kita laksanakan. Kalau misalnya kami di kota itu, pas sembahyang tarawih, giliran malam pertama itu imamnya luye. Itu tidak kenaman tuh. Dapat lurus as-sudah. Ngapa pula panitia yang milih Ustadz Iko? Allahu Akbar. Jam 12 selesai lah. Jam 12. Apa tidak ada ustadz lain sambil sholat itu tuh? Sambil itu dia berniat malam besok haram kok ke masjid itu banyak masjid lain katanya. Pergi pula. Nih malam besok idak nian dia sembahyang di masjid itu. Dia cari motor pergi bermotor ke masjid lain. No Ustadz Luye itu pindah pula ke masjid itu. Gitu. Apa masalahnya? Kita yang bermasalah bukan sholatnya. Karena sholat itu jadi kewajiban bagi kita. Selama kita merasakan kewajiban, beratlah kita. Allah tidak butuh sujud, ruku gitu Pak. Yang ingin ditengok oleh Allah itu ketaatan kita. Itu yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sholat itu bukan masalah panjangnya, pendeknya, tapi macam mana ketaatan kita. Nah ini yang akan kita gali dari ceramah. Yang tadi pembukaan galau. Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, selagi kita merasakan bahwa sholat itu kewajiban, kita akan berat. Itu. Tapi kalau kita merasakan bahwa ketaatan kita butuh, kita diciptakan ini bukan untuk apa-apa. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Innani anallah, akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pak Budni, sembah aku, akimi sholat zikri. Dirikan sholat untuk berzikir. Pertama saya ingin ngasih tahu, kalau kita sholat duduk di kursi. Sebab di zaman Nabi tidak ada sholat duduk di kursi. Ya, nah mohon kameranya nanti kita share lagi. Saya mohon maaf. Ada orang sholat duduk di kursi. Boleh tak? Boleh. Tapi jangan sampai sholatnya bermasalah. Apa bermasalah? Tinggilah sujud daripada ruku. Di situ masalahnya. Macam mana caranya? Kaki ini dipasang pen ini. Tidak tahan tegak. Tidak pacak dikelituk misalnya. Kata imam depannya Allahu Akbar, kita makmum. Allahu Akbar. Amidaknya tahan tegak lagi duduk. Nah, dah. Kalau masih tahan tegak, sudah niat kabira walhamdulillah. Al-Fatihah sampai walad dolin. Ayat sampai selesai. Imam ngajak ruku tu, Allahu Akbar kata imam. Duduklah. Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah atau Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar kata. Sujud kita tu. Allahu Akbar. Rendah dikit dari itu tadi. Nah kita ni kadang-kadang salahnya apa? Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar. Tahan tegak ini. Allahu Akbar kabira selesai. Al-Fatihah selesai. Qul ya ayyuhal atau kulhu selesai. Allahu Akbar ruku ni. Ruku Allahu Akbar normal ni. Nah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah atau Rabbana lakal hamdu. Sujud kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kan tinggilah sujud daripada ruku. Di situ letak masalahnya. Rukunya normal nih. Sujudnya model ini. Tinggilah sujud. Mana ada sholat tinggilah sujud daripada ruku. Jadi kalau tidak sholat duduk. Kalau tidak tahan tegak. Batas Allahu Akbar baik tegak. Allahu Akbar. Duduk. Kalau masih tahan tegak. Allahu Akbar. Al-Fatihah sampai ayat. Selesai. Allahu Akbar kata imam. Ngajak. Ruku. Baru kita duduk. Allahu Akbar. Ruku. Tidak tingginya kelak. Bab tidak ada tuntunan solat yang tinggilah sujud daripada ruku itu. Itu yang pertama untuk solat. Yang berikutnya, saya sedapat mungkin, apalagi masuk ke daerah-daerah yang baru diundang Ustaz itu. Kalau orang sedang azan, saya tahan dulu, duduk di mobil tuh, sampai orang tuh komat. Ngapa? Karena saya tidak hendak jadi imam. Ngapa tidak hendak jadi imam? Pernah di satu daerah, sekitar 30 menit dari kota nih lah, arah ke kabupaten titik-titik. Jadi saya ini kan tidak seluruhnya orang kenal itu. Pas lagi Isya, kami tunggu. Karena orang tuh saya yakin tidak begitu kenal, saya datang. Itu masuk itu. Ditawarnya jadi imam Pak. Tidak, saya bilang kan, lajulah. Saya duduk habis begitu itu. Selesai sholat. Ada yang kenal tuh. Ngapa tidak nyuruh Pak Ustadz tuh baik imam tadi? Ustadz mana? Lah itu Ustadz Junaidi Hamzah tuh. Yang mantan gubernur dulu. Yang mana? Itu basing baik. Belum sampai dia. Lah inilah. Berembulah dia benar kan. Akhirnya nanya dengan Munir. Inilah Junaidi. Iya kata Munir. Nih. Berarti ada yang tidak kenal. Ngapa saya tidak jadi imam? Tidak seluruhnya orang setuju dengan kita tuh.
Nih lanang ini, ngapain langsung jadi imam? Ketika ada satu makmum atau dua makmum tidak setuju dengan imam, maka hukumnya jadi imam makruh. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh imam itu kalau ada imam makmum yang menggerutu. Ngapa bele-bele ini yang jadi imam? Itu bahaya. Nah, ada satu hadis, itu kan ilmu saya, maksud saya. Kalau orang kita, misalkan kita ke dusun orang suruh imam, nah hati-hati. Salah satu, la tajiru sholatim azan. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak sampai telinganya, tidak diterima sholatnya. Siapa itu? Hamba yang lari dari majikannya. Dulu ada budak yang lari dari majikannya, naknya sholat apa-apa, tidak akan diterima Tuhan. Karena budak itu sudah dibeli dulu, kini tidak ada lagi budak. Yang banyak di selatan sekarang, budak kecil. Yang kedua, wanita yang meleti malam dalam keadaan suaminya marah. Kalau lagi beribut dengan suami itu, sebelum tidur tuh ngomong, ya minta maaf, terserah gitu. Sudah, yang berdosa suaminya, ibu udah minta maaf. Kalau suami mendongkol sampai subuh, itu sholatnya tidak diterima. Yang berikutnya adalah imam suatu kaum sementara kaumnya membencinya. Jadi kalau kita siapa lanang ini cak macak ngimam sini nih. Nah yang nyuruh kan mungkin imamnya kenal, tapi kan tidak seluruh kenal. Ketika orang ngecek saya bagian nah, kan jadi gunjingan itu yang tidak boleh. Nah, itu kalau kita baru. Nah, yang berikutnya ada misal di satu tempat tuh, kalau di kota tuh tidak ada imamnya satu, Pak. Imam 1, imam 2, imam 3, sampai imam 4. Bahkan subuh Senin ini, subuh Selasa ini, subuh Rabu ada imam itu. Nah, ketika ada imam misalnya salah satunya itu bacaannya tidak tepat. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu. Jama'a malau wa'addadah. Kita tegur, Pak. Wailul tu al-humazah tu ujungnya tidak panjang, kata kita. Kamu nih acak negur orang tua. Baru pesantren 2 hari, bukan pesantrennya, Pak. Metode ikro itu juga model itu. Bukan salah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Itu. Ini ngulang lagi, Imam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia ngomong salah, Pak. Salah galau. Masihnya nak ngimam. Nah yang model itu makruh hukumnya. Atau bacaannya bagus. Itu. Tapi carunya kasar. Itu. Sap, rapat dan lurus. Dengar telinga kuda. Isi ke sana. Nah semayang, indah ni. Ya, ada sini. Allahu Akbar, bagus. Amma yatasawaluna ninnabail ladzi fihi mukhtalifun. Kan bagus suaranya, tapi caranya kasar. Mandir gaya ini tentang jadi imam. Jadi imam itu memang punya daya lebih dalam makhrijul huruf, dalam akhlak. Sego itu Pak Ustaz, bukan sego kitonyo yang tidak merubah sikap itu. Kalau dia makruh Pak Ustaz, tidak diterima, alang kenanggung kami makmumi batal solat. Tidak, solat makmumnya kata Imam Syafi'i tidak batal dalam guru amr itu. Makmumnya tetap sah solatnya. Imamnya kalau dibenci oleh masyarakat kan satu hal, itu makruh. Imam, maaf, ada imam misalnya
Kemana pergi selalu berserual pendek di atas lutut. Ya, kita macam mana Pak Imam? Tidak perlu nak bejas terus, tidak. Cuma maksud saya, yang model-model itu tuh bagi masyarakat itu dilayak. Ngapo? Cak ini imam gitu. Nah itu. Jadi kalau saya sangat hati-hati untuk disuruh jadi bukan tidak. Nah kadang-kadang masyarakatnya lama tidak dengar suara Pak Ustadz. Apalagi kalau saya kesini pergi bawah di imam yang masjid bawah tuh. Tahannya bertegak, yang ngadap ke jalan tuh. Tidak pas mau imam berhenti kita sembahyang. Masjid bawah tuh kan, dekat polsek tuh. Nah ini. Jadi maksud saya bukan apa-apa ini untuk imam. Nah, yang kita nih macam mana nyuruh sholat ini? Apa tema kita tadi? Kita tingkatkan kesempurnaan. Sholat yang sempurna itu kata Imam Ghazali 3. Yang pertama, wudunya itu sempurna. Itu. Kalau wudunya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Misal, 4 rukun wudu itu mesti benar. 4 rukun wudu itu Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Tidak boleh nyuci muka teh. Mesti basah pinggir sini ke sini terus sini. Nah, basah. Jadi tidak basah di sini tidak sah, itu rukun. Tangan sampai siku. Sini sampai sini. Kalau ini keran, tidak boleh kita model ini. Ngapa? Air tuh ngalir ke sini. Maka disuruh tangan sampai situ. Ini tangan sampai ke situ. Ini keran model ini. Ya pasti tumpah ke sini. Pasti basah. Itu. Boleh pakai centong. Boleh. Cak ini kan. Ke sini basahkan juga. Karena batasnya siku itu ayat. Yang berikutnya kepala. Bukan rambut. Di sini yang banyak masalah. Nah mentang-mentangnya rambut panjang. Itu asli rambut. Bukan kepala. Ngapo tidak dikatakan rambut? Ngapo dikatakan? Setiap manusia itu pasti berkepala, Pak. Belum tentu berambut. Betul. Lah yo, makanya bodoh itu kepala, sini kepala, sini kepala itu. Terserah, tapi kalau cak ini itu sholatnya tidak sah. Karena wudhunya tidak sah. Ini bukan rambut, pala. Kaki sampai mata kaki itu yang rukun, yang kumur-kumur, yang cuci tangan, yang menghirup air ke hidung, yang telinga itu sunnah, pakaikan juga. Tapi yang 4 tadi mesti sempurna dan tidak boleh waktu wudhu tuh ngobrol, tidak boleh. Mulai berwudhu, camona sawit, rasaku gara-gara kemarau kemarin, kurangnya buahnya kecil, buahnya ada apa? Mupu dah, mupu juga. Tapi tidaknya ada pengaruhnya tuh. Harga lumayan, kalau harga lumayan kini tuh, cuman kita lah berapa ton yang ada kalau jangan halal lah, tidak penting nih, tidak boleh itu. Kalau sudah wudhu, kita nanya lagi, apa tadi? Tadi aku nanya, lah dan tidak lagi sudah. Aku lagi berwudhu, tidak boleh Pak. Kalau wudhunya tidak sempurna, sholat tidak sempurna. Itu dari mulai wudhu. Yang berikutnya, dalam sholat itu perbanyak zikir. Baca Al-Quran itu zikir. Maaf, ada pendapat, tapi jangan salah makna pendapatnya. Kalau sholat subuh itu haram baca surat kulhu itu Pak. Sholat subuh itu. Ada pendapat itu tuh. Haram membaca Kul huwallah. Ngapo? Subuh itu 2 malaikat datang. Malaikat yang piket malam. Belum balik. Yang piket siang lah sampai. Kesempatan waktu itu. Kita baca ayat-ayat. Bukan haram maksud seperti haram apa-apa. Tidak sah sholat. Tidak. Jangan rugi maksudnya itu. Baca yang pendek-pendek itu. Jangan inna a'taina kulya kulhu kita sholat subuh. Carilah bacaan misalnya lillahi ma fis sama ayat kursi atau banyak juga wadduha sabbihis hal ataka hadisul ghasyiyah. Boleh berulang-ulang itu subuh tidak apa-apa. Tapi kalau kulhu rugi maknanya. Dimaknai pelan-pelan yang tentang haram telah kalau lain pula makna baru inilah dengar Ustadz ngecek kalau ada pendapat tentang itu Pak.
Kenapa? Sayang, maksudnya solat yang begitu indah, subuh yang begitu, 2 rakaat sebelumnya itu lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi subuhnya kalau dibaca cuma kulhu baik. Cari surat yang wattini wazaitun, agak panjang juga dikit itu. Nah, kemudian yang ketiganya, rukun solat itu tumak nina. Apa tumak nina tuh? Saya pernah nengok orang sholat tuh, Pak. Ya Allah. Allahu Akbar sujud nih. Nih. Allahu Akbar pilih. Allahu Akbar. Tumak nina tuh berhenti sejenak. Tempelkan dulu hidung nih dengan kening. Perkara baca subhanallah. Subhanallah Allah. Nak baca tidak apa-apa. Tidak baca, tidak mesti 3 kali. Sekali boleh, Pak. Tapi mesti Allahu Akbar. Tidak 3 kali. Sekali cukup. Tidak baca juga tidak apa-apa. Tapi ini rukun. Mesti itu. Ada yang tidak duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum sampai ke sini nih. Ya, itu rukun, Pak. Tidak boleh itu tuh. Salah satu rukun sholat itu tumak nina. Kalau itu tidak kita perhatikan, macam mana sholat kita itu bisa diterima. Nah, itu namanya kesempurnaan sholat. Nemu anakku ceramah nih sampai tegak duduknya. Nah itu. Bukan saya mengatakan sholat saya lebih baik. Tidak. Itu kalau kita tidak sholat sempurna. Keberikutnya, bergeserlah sholat itu dari rumah ke masjid. Jalan elok, masjid luas, AC full, keramik besar, karpet enak. Apa alasan gitu? Kami Tino nih Pak Ustadz kece orang, sebaik-baik Tino sembahyang di rumah. Jangan ngamalkan hadis Hasan. Itu hadis Hasan. Hadis sohenya tidak boleh melarang hamba-hambaku ke masjid, kata Rasul. Allah melarang orang-orang yang mengatakan yang demikian. Tino nak sembahyang di masjid boleh, asal tidak dalam kondisi yang berlebihan, tidak terlalu menor. Ya normal-normal aja. Sembahyang di rumah boleh, sayang di masjid bagus. Tiap langkah kakinya ke masjid. Nah kita yang lanang nih di masjid. Macam mana kalanya di rumah Pak Ustadz? Ya paksa pakai mukena. Ngapa? Lawak lanang sembahyang di rumah kan pakai mukena lagi gitu. Biar Tuhan ngirotino gitu. Sembahyang tuh itu sempurna namanya. Sebab masjid luar biasa. Kita berharap bahwa masjid ini untuk 10-20 tahun yang akan datang terbangun jadi 2 tingkat. Yang bawah ini tidak usah dibangun masjid, bikin ruko. Lah mesti model itu, Pak. Kalau ini bisa 8 pintu, 10 juta setahun, 80 juta duitnya. Tidak usah pakai celeng-celengan lagi tuh. Itu. Yang di lantai 2 masjid, karena ini pinggir jalan strategisnya. Atau kalau tidak dijadikan ruko, di bawahnya lapangan parkir atau ada tempat kita pesta. Boleh pesta di bawah tuh, namanya gedung serbaguna yang di bawah nih. Jadi kalau orang rumahnya sempit, pestanya di situ. Bayar sekali pesta itu. Cuman tidak boleh DJ gedebak. Masjid ini. Cara menghindari DJ itu pindah ke masjid itu gitu. Nah ini. Nah itu Bapak Ibu. Terakhir saya tutup dengan kisah di zaman tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Setelah sahabat itu tabi'in. Jadi ada orang berjalan, orang Islam nih berjalan gitu. Dipanggil orang, bro. Nengok. Ngapo? Ikut oi. Melang. Kenalan dulu. Yang orang Islam ini ngomong namanya. Yang manggil bro ini ngomong, aku setan gitu. Namo kau setan? Tidak, memang aku setan gitu. Mau wujud manusia, dia berjalan. Pas zuhur, yang orang Islam ini tidak sholat. Pas asar, tidak sholat. Maghrib, tidak sholat. Isya, tidak sholat. Subuh, tidak sholat. Setan itu pergi tanpa pamit. Kata
Yang orang Islam, oi kemana? Pergi aku katanya. Ngapo? Ya kau lebih setan dari setan. Maksud kau apa? Ya aku pikir kau tidak sembahyang zuhur, kau jamakkan di asar. Jamak takhir, tidak. Aku pikir kau tidak sembahyang maghrib tuh kau jamak takhirkan di isya. Tidak juga. Nah subuh tadi juga tidak sembahyang. Berarti lebih dari setan kau nih. Iya ngapo kau kasar itu kasar rapo. Kau tahu dak ngapo kami terusir dari sekudu? Hanya satu kesalahan. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada. Fasajadu illa iblis. Segala yang lain sujud kecuali kami para iblis nih. Kami dan tidak sujud. Itulah kesalahan kami kata iblis. Kamu tahu resikonya. Diusir dari surga, dilaknat Allah, dan ponis kami neraka. Cuman satu kesalahan sampai model itu Allah. Nih kau 5 kali sehari semalam besar nyengir baik. Nah itu dulu. Kini. Jadi demikian Bapak Ibu 1 jam 5 menit dari penyampaian ini. Mohon maaf. Kepada Allah menampun, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin